Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Gimana? Setelah menyaksikan video pembelajaran sesi 1 tadi mengenai responsibility accounting, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai mendapatkan gambaran ya, secara jelas apa fungsi daripada responsibility accounting maupun reporting-nya. Nah, pada bagian sesi 2 ini kita akan mendiskusikan mengenai flexible budget. Nah, secara umum kita bisa katakan bahwa yang dimaksud dengan flexible budget itu apa sih? Bahwa budget itu dibuat secara fleksibel. Dari kata ini kayaknya, budget dibuat secara fleksibel. Artinya fleksibel untuk mengantisipasi apa? Fleksibel bahwasanya dia disusun untuk beberapa tingkat aktivitas guna menyesuaikan aktivitas aktualnya. Jadi, kalau selama ini yang kita pahami adalah budget secara statik, secara tetap, maka di dalam pembelajaran kali ini kita ingin mendiskusikan, bisa nggak sih sebenarnya bahwa budget sebuah aktivitas di organisasi, terutama organisasi sektor swasta, itu bisa mengalami fleksibilitas. Artinya bahwa budget itu bukan suatu hal yang mengikat. Budget disusun dengan beberapa asumsi. Ya, misalkan saya asumsinya memproduksi ini itu adalah karena saya mengkonsumsi sekian kilo, kilo kilowatt hours ya, sekian kWh listrik. Ya, misalkan saya memproduksi 1000 unit, saya akan mengkonsumsi 100 kWh. Nah, kalau saya memproduksi 1500 unit, harusnya kWh saya berapa? Jadi kalau kita memproduksi 1500 unit, maka tidak bisa kinerja kita dihitung dengan budget yang 1000 unit tadi. Sehingga secara otomatis budget yang 1000 unit tadi disesuaikan agar budget itu bisa menutupi kebutuhan produksi sebanyak 1500 unit. Tentu saja konsumsi listriknya akan ikut naik. Inilah pentingnya flexible budget. Jadi budgetnya disusun sesuai dengan aktivitas aktualnya. Kalau aktivitas aktualnya output-nya naik, sementara konsumsi berkaitan dengan output itu juga naik, ya kita lihat yang kenaikannya benar-benar proporsional, benar-benar wajar, yang seperti apa. Ya, kenaikan yang tidak wajar itulah yang nanti akan menimbulkan namanya variance atau nanti bisa ujungnya ke inefisiensi. Ya. Nah, konsep flexible budget. Jadi misalkan ya, mohon maaf ya, kita punya budget sebesar berapa ini? 10.000 ya, mohon maaf di sini belum kelihatan ya, ini adalah 10.000 ya. 10.000 dolar ya. 10.000 dolar itu adalah untuk memproduksi 1000 unit ya. Jadi kita punya budget budget apa namanya? Overhead 1000 dolar, tapi 1000 dolar ini untuk memproduksi, mohon maaf, 10.000 dolar untuk memproduksi 1000 unit. Ternyata produksi yang kita hasilkan nggak cuma 1000 unit. Ternyata kita bisa menghasilkan 1.100 unit. Nah, otomatis ternyata aktual overhead-nya tidak lagi sesuai dengan anggaran yang 10.000 ini, tapi menjadi sebesar 10.500. Maka yang jadi pertanyaan besar adalah apakah 500 dolar ini, yaitu yang selisih antara 10.000 ke 10.500 ini, bisa kita katakan sebagai sebuah inefisiensi. Kan itu ya. Padahal kalau kita pikir, loh ini kan dia memang naik nih overhead-nya dari 10.000 menjadi 10.500. Tapi kita lihat unit produksinya kan juga naik dari 1.000 menjadi 1.100. Jadi kita tidak bisa menilai budget yang 1.000 unit ini untuk mengcover yang 1.100 unit tadi. Ya. Nah, kalau kita menganggap ini sebagai bentuk inefisiensi, maka menjadi tidak fair. Ya. Karena kalau kita hanya bandingin budget overhead dengan aktual overhead, kan jadi seolah-olah ada inefisiensi sebanyak 500 dolar.
Padahal kita tahu kelebihan $500 atas budget overhead-nya itu dikarenakan karena ini tadi ya, unit produksi kita naik dari 10.000 menjadi 1.100 unit gitu loh. Nah, ini pentingnya kita memahami flexible budget. Oleh karena itu, jika volume aktual berbeda dengan volume yang kita rencanakan, artinya jika volume aktual itu beda dengan volume yang kita asumsikan, yang kita rencanakan, tentu kita nggak bisa membandingkan antara realisasi biaya ini dengan static budget, dengan budget yang disusun berdasarkan asumsi yang tetap tadi, yang 1.000 unit. Jadi kita harusnya bikin semacam budget baru, bikin anggaran baru yang bisa mengakomodir kegiatan untuk menghasilkan 1.100 unit. Tidak lagi 1.000 unit. Gitu. Nah, inilah perlunya kita bisa nyusun flexible budget. Ya, sehingga kita akan tahu apakah perusahaan sebenarnya efisien atau tidak. Nah, oleh karena itu kita punya definisi bahwa budget yang disesuaikan dengan aktivitas inilah yang kita sebut dengan allowable budget atau budget allowance. Artinya budget yang kita perkenankan. Kita masih punya toleransi lah, punya toleransi bahwa anggarannya sekian menyesuaikan tingkat aktual aktivitas tertentu. Ya. Jadi nanti istilah budget allowance akan sering kita jumpai di dalam soal-soal latihan mengenai flexible budget. Ya. Nah, untuk mengukur efisiensi, maka kita ada rumus nih ya. Pertama adalah spending variance. Yang namanya spending variance adalah actual cost, biaya aktualnya dikurangi dengan budget allowance, dikurangi dengan flexible budgetnya. Jadi dikurangi dengan anggaran yang sudah menyesuaikan aktivitas aktualnya. Jadi tidak lagi dibandingkan dengan static budget, tapi dengan flexible budgetnya, ya, budget allowance. Gitu ya. Dan yang kedua kita kenal, ya, itu ada namanya ada kapasitas yang tidak terpakai, yaitu idle capacity variance. Ya. Idle capacity variance itu apa? Selisih antara budget yang kita perkenankan untuk disesuaikan dengan aktivitas aktual, itu budget allowance, kita kurangi dengan applied overhead, faktor overhead. Apa ini applied factor overhead? Ya, predetermined rate-nya, ya, tarif pembebanannya itu yang sudah kita tetapkan di awal dikalikan dengan tingkat aktivitas. Ada selisih nggak antara budget allowance dengan applied FOH? Kalau ada selisih, itu berarti yang dimaksud dengan idle capacity variance. Jadi kita sekali lagi mengenal ada dua istilah penting ini, spending variance, ya, dan idle capacity variance. Di mana spending variance itu membandingkan antara aktual cost-nya dengan budget allowance-nya, dengan anggaran yang fleksibelnya. Kemudian kalau idle capacity variance adalah selisih antara budget allowance dengan applied FOH-nya. Jadi secara ringkasnya kita bisa gambarkan seperti ini ya. Nah, ini ada 3 variabel ya. Ada applied, kemudian ada budget allowance ya. Kemudian ada actual FOH. Kita tahu tadi applied FOH adalah tarif predetermined dikalikan dengan aktual aktivitasnya. Aktual aktivitas itu bisa pemakaian jam mesin, pemakaian jam tenaga kerja, bisa pemakaian listrik, gitu ya. Kemudian budget allowance adalah flexible budgetnya, yaitu anggaran yang sudah menyesuaikan aktivitas aktualnya. Berapa yang bisa kita perkenankan, masih kita tolerir. Sementara aktual FOH adalah benar-benar uang yang sudah kita keluarkan untuk membayar factory overhead. Nah, jadi dari sini kita tahu nih hubungan dari applied FOH dengan budget allowance apa tadi? Ya. Jadi kalau 2 dikurangi 1 sama dengan apa? Teret. Nah, 2 kurangi 1 sama dengan idle capacity variance. Ya. Artinya ada kapasitas yang tidak terpakai. Ya. Kemudian kalau selisih antara aktual FOH dikurangi dengan budget allowance sama dengan
teret gitu ya, sama dengan spending varian kayak gitu ya. Oke. Spending varian itu berarti mengukur berapa kelebihan aktual biaya di atas budget allowance-nya. Itu namanya spending variance. Maka nanti yang namanya varian ini teman-teman sudah paham ya. Varian ini bisa ada varian nanti nyebutnya adalah favorable atau unfavorable ya. Jadi kalau favorable itu menguntungkan, unfavorable tidak menguntungkan. Jadi nanti simbolnya kalau unfavorable dia berarti tandanya itu plus gitu ya. Kalau favorable malah tandanya nanti ada tanda kurungnya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, ini aja gampangnya begini. Kalau budget allowance dikurangi applied FOH, itu favorable atau menguntungkan manakala apa? Manakala applied FOH-nya bisa melebihi budget allowance-nya kan gitu ya. Artinya kapasitasnya kita pakai semua gitu loh. Itulah mengapa kalau 2 minus 1 menghasilkan angka negatif, artinya applied FOH-nya lebih tinggi daripada budget allowance, maka dia akan favorable, menguntungkan. Sebaliknya, kalau applied FOH-nya itu di bawah budget allowance, berarti kan ada kapasitas yang tidak terpakai. Berarti dia akan menghasilkan angka positif, yaitu unfavorable. Sebaliknya, untuk ini, actual FOH. Kalau actual FOH-nya ternyata lebih tinggi dari budget allowance, berarti kan budget allowance-nya terlampaui ini. Positif kan? Positif, dia berarti malah unfavorable, tidak menguntungkan. Tapi ketika actual FOH-nya di bawah budget allowance, maka berarti spending-nya nggak banyak-banyak amat, bisa ada penghematan. Ya, dengan banyak penghematan, maka dia hasilnya negatif kan, 3 kurangi 2 negatif, maka hasilnya adalah favorable, menguntungkan. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di tabel, kalau ada variannya itu ada dalam kurung, berarti dia menguntungkan. Tapi kalau nggak ada kurungnya, justru malah tidak menguntungkan. Jadi memang sedikit beda dengan pengertian kita selama ini ya. Kalau pendapatan itu plus, kalau beban dia dalam kurung. Kalau yang ini hitung-hitungannya adalah karena pakai rumus ini, selisih antara budget allowance ke applied FOH adalah ideal capacity variance, kemudian selisih antara actual FOH dan budget allowance adalah spending variance, maka kalau ada tanda kurung berarti justru dia malah favorable, itu menguntungkan, disukai gitu ya. Sementara kalau nggak ada tanda kurung malah tidak disukai atau tidak menguntungkan. Unfavorable. Jelas sampai sini? Bagus. Nah, ilustrasinya adalah begini. Misal kita punya FOH tadi ya, yang soal yang pertama tadi. Kita punya budget FOH 10.000 untuk memproduksi 1.000 unit. Dari sini ternyata kita punya anggaran variabel FOH-nya itu $4. Kalau $4, unit produksi ada 1.000 unit, maka variabel FOH-nya adalah 4.000. Sehingga selisihnya adalah fixed FOH, ya, agar tetap menghasilkan budget FOH. Ingat ya, ini budget FOH belum flexible budget, belum budget allowance, ya, karena ini belum disesuaikan dengan aktivitas realnya. Jadi yang budget FOH 10.000 ini adalah static budget, ya, budget awalnya, budget tetapnya ini. Ya. Nah, kemudian, mohon maaf ya, itu saya ketumbuk di sini. Ini ternyata, nah, terus di sini ya, aktualnya adalah 1.100. Nah, aktual unitnya 1.100, sedangkan aktual FOH-nya adalah 10.500. Nah, dari sini bagaimana kita menghitung berapa nilai ideal capacity variance, berapa nilai spending variance, kan gitu ya. Maka terlebih dulu kita menghitung nih berapa predetermined rate-nya ya. Oh Pak, tarif FOH kita adalah periodenya berapa sih? Karena target kita tadi kapasitasnya adalah 1.000 unit dan budgetnya adalah 10.000, maka predetermined rate-nya ya, tarifnya ya, kita nyebutnya kan predetermined rate ya, atau tarif yang ditetapkan di awal itu adalah $10. Ini ya, $10 ini. Nah, ini karena nggak kelihatan, saya hapus dulu yang ini ya. Boleh ya dihapus ya. Nah,
Oke, kita hidupkan lagi. Teret. Mohon maaf nggak kelihatan tadi. Nah, bagaimana cara menghitung budget allowance? Ingat apa tadi definisi budget allowance? Budget yang sudah menyesuaikan aktivitas aktualnya. Jadi, aktivitas aktualnya ada berapa? 1.100 unit. Oke, betul. Ya. Kalau dia 1.100 unit, tarif variabelnya tadi berapa? $4, berarti kan dikalikan $4 nih. Maka variable cost-nya adalah 4.400. Ditambah dengan fixed cost karena nggak berubah fixed cost-nya, maka hasilnya adalah 10.400. Ini budget allowance. Flexible budgetnya tidak lagi 10.000 dengan kapasitas 1.000 unit, tapi 10.400 untuk 1.100 unit. Nah, kemudian bandingkan dengan aktual FOH-nya. Ya. Aktual FOH-nya ternyata 10.500. Ya. Oke. Sehingga dari sini kita tahu applied FOH-nya berapa jadinya. Applied FOH adalah predetermined rate-nya, tadi yang $10, dikalikan dengan aktual aktivitasnya, aktual produksinya, kebetulan di sini namanya produksi 1.100. Jadi namanya aktual aktivitas itu tidak hanya produksi, nanti bisa aja ukurannya pemakaian jam tenaga kerja, jam mesin, atau listrik gitu ya. Kebetulan di sini mengukurnya pakai unit produksinya, ya 1.100. Sehingga applied FOH-nya adalah 11.000. Baik, oke. Selisih antara aktual FOH dengan applied FOH menghasilkan over applied ya, $500. Nah, kita sekarang lari ke spending variance. Kalau tadi kan kita tahu nih bahwa selisih antara aktual FOH dengan budget allowance adalah spending variance. Jadi kalau tadi ada 3 variabel ya, yang sebelah kanan itu kan yang sebelah kanan dibandingkan dengan yang tengah itu adalah spending variance. Kemudian tengah dibandingkan dengan sebelah kiri itu adalah idle capacity variance. Jadi spending variance ini ya, di sebelah kanan ya, kanan tengah. Nah. Oke. Ini spending variance-nya adalah selisih antara aktual FOH dikurangi budget allowance $100. Oke. Kemudian bandingkan dengan applied FOH-nya. Applied FOH 11.000. Oke. Maka yang namanya idle capacity variance adalah selisih antara budget allowance dengan applied FOH. Yaitu 10.400 dikurangi dengan 11.000. Ya, sama dengan 600. Nah, kita lihat bahwa yang 10.500 tadi, mohon maaf, yang spending varian, ini kan 100 nih, spending variannya favorable atau unfavorable. Karena dia positif, dia unfavorable. Kenapa demikian? Karena budget allowance-nya kan 10.400 nih, tapi aktual FOH-nya adalah 10.500. Jadi aktual FOH-nya lebih tinggi dari budget allowance. Sehingga ada selisih yang kurang menguntungkan yaitu $100. Sebaliknya kalau idle capacity itu kan sebenarnya perbandingan antara applied FOH dengan budget allowance. Budget allowance 10.400 ya. Tapi ternyata yang dibebankan tuh bisa sampai 11.000. Ya, artinya 10.400 ini kita bisa apa namanya yang kita kenakan itu hanya 11.000. Tapi ternyata budget allowance-nya cuma 10.400. Sehingga seolah-olah kita bisa dengan dengan budgetnya segitu, kita bisa menghasilkan kapasitas lebih tinggi ya. Harusnya kapasitasnya 1.000 menjadi 1.100 ya. Ini kita sebut dengan idle capacity variance. $600. Nah, analisisnya gimana? Satu. Budget FOH yang tadi 10.000 kita bandingkan dengan budget allowance 10.400. Jadi namanya ini static budget ya. Static budget versus flexible budget ya. Ya, itu adalah 10.000 dibandingkan dengan 10.400.
Bertambah $400 karena apa? Karena ada tambahan variabel FOH kan. Kenapa dia ada tambahan variabel FOH? Karena produksinya naik 100 unit kali tarif FOH-nya 4 jadi 400 ya. Dibandingkan dengan aktualnya 10.500. Aktual cost ternyata lebih besar dari aktual cost-nya ternyata unfavorable. Harusnya kan kalau kita tadi 10.000 FOH-nya dibudgetkan untuk 1.000 unit, kalau untuk 1.100 harusnya kan cukup 10.400 nih. Tapi ternyata aktualnya kok 10.500. Nah, berarti kan ada selisih yang tidak menguntungkan ya, unfavorable. Sebanyak 100 kan gitu ya. Ini yang kita sebut dengan spending variance. Sebaliknya, ini variable cost nih ya. Kita lihat variable cost baik untuk budget allowance maupun di applied FOH memang harusnya sama. Sehingga selisihnya merupakan selisih fixed cost-nya. Selisih fixed cost-nya saja ya. Selisih fixed cost dari mana? Oh, ternyata Pak, ini kan tadi ada 1.100 unit yang diproduksi dari yang dianggarkan 1.000, berarti kan ada selisih 100 unit nih. Kali tarif fixed cost-nya $6, sama dengan $600. Ya. Ini disebabkan oleh penggunaan kapasitas aktual di atas budget. Kalau aktual kapasitasnya lebih besar, berarti kan dia punya kemampuan lebih dibandingkan dengan kapasitas dia. Kalau seseorang yang tadinya kita harapkan ekspektasi kita kapasitas sekian, ternyata kok dia melebihi kapasitas yang kita harapkan, berarti kan menguntungkan kita. Ya. Sehingga kita selisihnya disebut favorable. Ini yang kita sebut dengan ideal capacity variance. Nah, ini kita ulangi. Kalau spending variance, kita membandingkan yang kita soroti adalah variable cost-nya. Ya. Variable cost-nya yang dihasilkan dari selisih volume aktivitas yang aktual dibandingkan dengan budget allowance-nya, dikalikan dengan predetermined rate-nya. Ya. Itu adalah spending variance-nya. Sementara kalau ideal capacity variance, kita lihat ke arah fixed cost-nya. Ya. Fixed cost-nya kan ternyata tadi naik kan? Gimana? Harusnya kan 1.000 unit untuk fixed cost yang $6 per unit. Ternyata 1.100 nih, berarti kan ada kenaikan 100 unit. Berarti naik 600 kan ya. Ya. Artinya harusnya kapasitas dia cuma 1.000, ya ternyata bisa menghasilkan 1.100, berarti kan bagus. Nah, kelebihan 100 ini dikalikan tarif fixed cost yang $6, ini adalah selisih ideal capacity variance yang menguntungkan. Jadi menguntungkan 600, tidak menguntungkan 100. Jadi secara total adalah menguntungkan 500 kan gitu. Oke, demikian ya teman-teman semua. Nah, ini kredit buat Pak Ajas ya. Ini kredit buat Pak Ajas yang telah menyiapkan materi PPT untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan kemana-mana, habis ini kita akan banyak menyelesaikan latihan. Dan kalau ada yang kurang jelas, mari sama-sama kita diskusikan di dalam WhatsApp group kita. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat pagi, salam sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.